Ya, halo, balik lagi sama aku Rimba. Sekarang kita bakal bahas vektor dan geometri di bidang ruang. Mulai dari vektor, aku bakal bahas cepet. Habis itu kita masuk ke yang intinya. Ya, vektor tuh harusnya, vektor tuh besaran yang punya arah beda sama skalar. Jadi, quantity that has both size and direction. Contohnya, eh ya apapun itu lah, kecepatan dan lain-lain. Kalau misal digambarin secara geometri, dia tuh garis yang punya panjang dan menunjukkan arah gitu. Nah, penulisannya tuh sebenarnya kayaknya nggak ada aturan yang pasti. Cuman baiknya tuh dia punya penutup kayak yang tajam gini. Beda sama titik, kalau ini kan gini kan. Intinya ya harus bisa dibedain aja antara titik sama vektor. Terus ya punya nama misal V, terus atasnya harus ada gini gitu biar nunjukin bahwa dia itu punya arah. Atau sebuah dua titik itu jadiin vektor, kan itu bisa ya, jadi A B. Kalau misal pengen nyari besarnya berapa, itu garis dua gini, atau ya garis satu gini bisa. Aku lupa ngasih tahu ini, aku pakai PowerPoint Bu Nuning. Terima kasih Bu Nuning. Terus ya kita lanjut. Vektor yang ekuivalen itu vektor yang arahnya sama atau paralel gitu. Ini udah sama arahnya, panjangnya juga sama, cuman dia beda titik mula gitu. Misalnya ini A, dia di sini itu B, itu ya nggak apa-apa. Tapi sama kan, arahnya sama, besarnya sama. Hmm. Ini nyari vektor dari dua dua garis, sebenarnya bebas. Misal P2 min P1, itu ya nanti P1 P2 gitu vektornya. Atau ini bisa ditulis nanti jadi 1,8. Nah ini ada ternyata. Oke baik, itu aja. Terus ya ini kalau nyari besaran, itu misal punya A sama B, ini dikuadratin. Kalau di jumlah juga bisa vektor, asal sesama vektor ya, bukan sama skalar. Di kali ini juga bisa, tapi sama skalar itu. Kalau dia perkalian vektor, itu nanti ada dua jenis. Nah kalau ini penjumlahan, tapi secara geometrisnya nanti kebentuknya kayak gini. Gampangnya tuh gini, A-nya tuh digeser juga ke sini. Ini kan nanti sama kayak A. Terus dari titik titik ini, titik titik ujung B, terus ke A. Terus ya udah, ini pengurangannya juga sama, cuman kalau misal awalnya B, kebalikannya tuh min B. Ya udah. Terus ini penjumlahan. Ini magnitud atau besaran. Tadi udah tahu kan. Nah, vektor unit, iya, vektor satuan. Vektor satuan tuh vektor yang mana dia tuh punya besaran satu. Misal contohnya satu per akar, eh, ya satu per akar dua, koma satu per akar dua. Ini tuh kayak bukan satu, bukan, kita nggak tahu magnitudnya berapa, tapi bisa kita hitung. Misalnya ini akar, satu per akar 2 dikuadratin, tambah satu per akar 2 dikuadratin. Nanti ini jadi setengah, tambah setengah kan, diakarin satu. Nah ini berarti termasuk vektor satuan. Ini tuh biasanya hanya untuk menunjukkan arah gitu. Misal biasanya vektor tuh punya panjang sama arah kan. Ke sini aja, misal ke arah sini, tapi kita cuma pengen tahu nih sebenarnya arahnya tuh kemana. Artinya kita cuma perlu vektor kecil yang besarannya satu, tapi menunjukkan arah dari vektor tersebut itu sini. Nah ini vektor satuannya biasanya. Hmm, sama aja. Ini
hilang-hilang sih tapi ya udah. Nah iya dot. Kalau misal dot, jadi ini perkalian pada perkalian vektor tuh ada dua. Ada dot product, ada cross product. Ingat-ingat bahwa dot product itu hasilnya harus scalar, sedangkan cross product itu hasilnya vektor. Nah, eh caranya tuh gimana? Misal kita punya A, B, ini vektor U, vektor Q, ini asal aja, C sama D. Nah, kalau dot product, ntar biar enak nanti perbandingannya. C, A, B, C. Ini berarti D, E, F. Oke, kalau dot product U dot Q itu nanti dia hasilnya adalah yang komponen X. Jadi gini ya, kalau ini berarti komponen X, komponen Y, komponen Z. Atau biasa penulisannya tuh gini, I, misalnya ini AI plus BJ plus CK. Atau ya ditulis kayak gini juga sama aja. Tergantung kalian yang mana kayak gimana. Oke, lanjut. Kalau misal perkalian dot itu, dia tuh komponen, masing-masing komponennya dikaliin gitu. Komponen X sama komponen X, komponen Y sama komponen Y, komponen Z sama komponen Z. Misalnya ini komponen X sama komponen X itu A kali D dijumlah B kali E dijumlah C kali F. Nah, hasil dari ini itu bakal berupa skalar kan, karena perkalian biasa gitu. Nah, kasih angka kali ya biar gampang. 21 dan 35. Kalau U cross Q itu dia bakal 2 kali 3 tambah 1 kali 5. Ini bakal jadi 6 tambah 5 gitu. Ini 11. Beda sama cross vector. Kalau kalau cross vector dia itu apa namanya? Ngasilin hasil yang vektor berbentuk vektor gitu. Sorry. Karena dia ngasilin yang berbentuk vektor, perkaliannya bukan kayak gini kan, beda lagi. Nah, kita masih pakai yang ini, tapi perhitungannya kayak gini. Namanya apa ya? Minor cofactor kalau nggak salah. IJK A B C D E F. Nah, ini penting untuk U, sorry, U cross Q itu nggak sama dengan Q cross U. Nah, kenapa? Nanti aku jelasin sekarang. Oke, ini hapus dulu aja. Kalau, aduh, chat, sorry. Kalau ini U cross Q. Kalau misal Q cross U itu nanti kayak gini gitu bentuk apa ya perhitungannya. D E F A B C. Nah, gimana cara ngitung cross cross product gitu? Caranya tuh gini. Nah, asik. Yang U cross Q dulu. Kalau misal kita pengen tahu komponen I, itu kita coret ini. Terus kita kaliin determinannya. B kali F kurangi C kali D. C kali E. Ini kan determinan kan. Terus minus uh, kalau mau nyari komponen Z berarti coretnya yang ini ke bawah terus samping gitu. Terus ini determinan kan A kali F. Ini minus ada asal muasalnya sih, ada penurunannya. A minus A kali F dikurangi C kali D. Terus yang ini kalka berarti nyoretnya gini kan. A kali E terus minus B kali D. Nah, ini adalah hasilnya gitu. Dia masih punya komponen-komponen arah
vektor itu sendiri, atau nanti ditulisnya ya bisa pindah-pindahin aja, koma ini pindahin ke sini, koma ini pindahin ke sini. Secara geometri itu ini dia misal ada vektor u, ada vektor u, ada vektor q. Kalau u cross q nanti dia tuh eh, bakal ke atas. Misalnya ini u q itu bakal ke atas. Nah beda sama ini aku kalau nggak kalau ada koreksian ngomong ya. Saya ingat aku gini sih. Terus kalau misal karena gini-gini, misal ada IJK ini I atau X, ini J atau Y, ini K. Kalau misal dia posisiin jempol kamu di K, terus bener nggak gitu dari I ke J muternya gitu? Karena I cross J itu sama dengan K. Buat hal ini nanti aku jelasin nanti di sini. Oh ya udah, ini kan hasilnya BF min CE terus dikurangi AF min CD terus jumlah AE min BD. Nah, kita lihat untuk Q cross U itu hasilnya bakal beda atau sama. Tadi kan aku udah ngasih tahu bahwa beda. Terus bedanya kenapa? Coba kita lihat. Kita pengen nyari komponen I dulu, misal. Oke, sorry. Ini dicoret kayak gini. Berarti nanti di komponen I itu E kali C minus F kali B. Ini komponen I. Coba kita lihat atas langsung. E kali C. Nah, ini punya punya ini ya, punya hubungan sebenarnya. Karena ini minusnya dari ini. Nah, terus ya udah kalian sisanya coba coba sendiri. Tahu ya udah aku hitungin deh. Minus D kali C min F kali A. Kebalik doang kan. Ini J terus yang K-nya punya komponen A kali E min B kali D. Maaf sih, aku ini masih tahu cara cepet langsung pakai binar kofaktor. Aslinya tuh dia punya konsep kayak gini gitu. Kalau misal dia punya komponen I 2I dikrosin sama yang punya komponen J 3J itu bakal ngasilin 6K. Coba kita lihat eh dari yang tadi gitu. Kan U itu A, B, C, I itu biar gampang kelihatan gini deh. A, B, C sama Q-nya sendiri E, D, E, F. Nah, coba kita lihat apa yang ngasilin komponen I. Kita caranya itu kan gini. Aku kasih tahu I cross J itu bakal dengan K. Terus kalau misal gampangnya I J K, I J K. Kalau J cross K itu bakal ngasilin I. J cross K bakal ngasilin I. Terus K cross I, K cross I, K cross I yang ini bakal ngasilin J. Dan begitu seterusnya. Nah, pertanyaan, kalau kalau I cross K gimana gitu kan katanya beda. Udah kita tahu tadi dapat hubungan bahwa tinggal diminusin aja dari yang utama gitu. Berarti I cross K itu bakal sama dengan min J, atau kalian bisa lihat gini. I cross K itu kan berarti ngebalik ke sini kan dari kanan ke kiri. Berarti dapatnya J, tapi dia negatif karena dia bukan dari kiri ke kanan. Contoh lagi IJK, IJK. J cross I, J cross I dari kanan ke kiri. Wah, kebalik nih, tapi dapatnya K. Ya udah, berarti J cross I dia bakal dapat minus K. Itu sih gampangnya. Cuman kita pengen lihat cara cepat tadi, bukan cara cepat sih, cara lain untuk menghitung
itu betul atau salah gitu. Aduh, oke. Kita coba apa yang dapat ngasilin I. I, J, K, I, J, K. Berarti cuman komponen J sama K. Terus ada lagi nggak? Eh, oh ya, J cross J itu sama dengan nol ya. Karena gimana ya? Dia tuh sebenarnya A, misal A cross B itu kalau nggak salah A kali B, A dot B di cos gitu. Jadi kalau misal dia sejajar, dia itu bakal nol. Karena cos cos eh apa sih nih? Sin, sin. Sorry. Sama dengan sin. Jadi kalau misal dia cross tapi dia sejajar nggak ada sudutnya, itu kan nanti jadi nol. Sedangkan kita pengen dia tuh nanti tegak lurus sempurnanya. Eh ya udah, ini J cross K, terus K cross J bisa sebenarnya. Cuma nanti diminusin aja salah satu. J cross K B kali F dikurangi karena bakal minus itu K cross J. Ini K cross J. C sama E ya. C sama E. Ini harusnya komponen I sama atau beda? BF min CE. BF min CE betul ya berarti caranya. Sebenarnya gitu aja sih. Vektor tuh kalian harus tahu kayak komponennya kayak gimana, terus perkaliannya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, buat bisa lanjut. Dan produk pada hilang-hilang. Nah ini cara tahu sudut di antara dua vektor itu pakai rumus ini. Ini dot produk. Terus bawah ini adalah hasil kali dari apa namanya? Hasil kali dari besar vektor. Kenapa gitu? Karena gini, u u dot v sebenarnya itu sama aja kayak panjang u dikali panjang v kali cos. Tadi salah ya. Harusnya kalau dot product itu cos, kalau cross itu baru sin. Ya udah gitu aja sih. Ini pada hilang-hilang. Nah ini caranya. Ya udah gitu aja. Hmm. Nah ini. Nah ini yang maksud aku tadi jari gitu. Misal A cross B itu dia harus muterin gini ke sini gitu. Jadi si apa keempat jari kalian tuh muterin ke sini terus lihat jempolnya ke arah mana? Ke arah atas. Kalau misal muternya ke sini, itu nanti jempolnya bakal ngarah ke bawah. Yang mana hasil dari cross vektornya nanti bakal ke arah bawah. Gitu sih. Nah ini parallelogram tuh kalau kalian udah disuruh jumlahin banyak banyak vektor. Nah ini yang tadi aku udah jelasin mungkin bisa dibaca lagi aja IJK 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 I, I cross J itu K betul, J cross K itu I betul, K cross I itu J betul. Terus J cross I. J cross I ini J cross I dari kanan ke kiri berarti minus K harusnya. Minus K. Oke, gitu ya. Oke, ini sifat-sifatnya bisa di SS atau dibaca aja. Oke. Hmm. Eh, ini udah ada U sama V, kita coba kerjain aja. 4U kali 4U min V. Nah, kalau tadi kan perkalian bisa langsung ya, asalkan skalar. Jadi ini ya udah min 8 min 12 sama 0 dikurangi sama 1, 2, 1. Ini bakal ngasilin min 9 min 14 sama min 1. Ini dijumlahin dulu, terus nanti cari panjangnya. Gampang.
Ini pakai yang cos tadi. Cos kita sama dengan u dot u dot v. Aduh, sorry. Hilang ini. Wait. Nah, ini coba didotin. Min 3 kali 0, 0. Min 2 kali 0, 0. 0 kali 6, 0 juga. Berarti ini pasti atasnya 0. Cos theta sama dengan 0. Tetanya berapa? Ya udah dengan gampang kita bisa jawab pi per 2 aja. Karena cos pi per 2 kan 0 ya. Terus ini eh ngitung cross product dari U cross V. V. Nah, pakai cara yang tadi bisa secara gampang cari vektor yang tegak lurus dari U sama V. Kita tahu secara geometri tadi U cross V itu bakal ngasilin tegak lurus. Ya udah, nanti di cross vektorin aja gitu di antara kedua ini. Ya. Ini banyak soalnya bisa kalian kerjain sendiri. Oke, udah mungkin kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Oke. Ini ada 53 halaman. Ntar, aku izin minum dulu. Ya, ya. Lanjut balik lagi di line and planes in space. Ini tuh sebenarnya gimana ya? Kita biasa ngegambarin sebuah garis itu menggunakan gradient kan M. Nah, kita tuh sebenarnya bisa ngegambarin sebuah garis atau nanti bidang menggunakan sebuah vektor. Hmm. Nah, ini biasanya untuk menggambarkan garis, cuman sekarang kita coba pakai vektor. Misal terdapat garis L yang punya titik-titik ini. Nah, lalu dia tuh dikasih tahu ternyata paralel sama V. Nah, bisa dibilang V itu sebagai eh, vektor arah karena arahnya sama gitu, cuman beda magnitude atau besarannya doang. Sorry. Ya, udah gitu. Ini bisa dibilang bahwa PQ tadi karena arahnya sama, cuman beda magnitude, artinya bisa aja dibilang bahwa PQ itu sebuah kelipatan dari V. Nah, eh ya, ya kita udah tahu bahwa kalau misal kita mau nyari persamaan garis, enggak deh. Ya, pokoknya ini bisa dipakai buat nyari persamaan vektor. Kok persamaan vektor? Nyari vektor. Di mana X1, Y1, Z1 tuh sebuah titik yang ada di garis tersebut. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Semuanya gitu. Mm-mm. Nah ini kita coba. Oh sorry, aku belum ngejelasin yang atas ya. Hmm, buat penggambaran ini tuh kita biasa menggunakan namanya eh persamaan parameter sama persamaan simetri. Cuman yang paling sering itu parameter. Nah, ini kalau kita punya vektor V, A, B, C, terus punya, ini artinya vektor arahnya, terus melewati titik ini, artinya kita bisa tulis sebagai berikut. Kenapa gini? Jadi X1, Y1, Z1 itu sebagai penanda di mana bahwa di mana dia berada gitu. Maksudnya mulainya dari titik sini dengan arah V kali gini. Nah, fungsi T itu pengali gitu karena kita belum tahu gitu panjangnya berapa. Kalau ada T, kita bisa substitusi T berapapun nanti panjangnya menyesuaikan kan.
Yaudah, ini sebenarnya gampangnya X min X1 karena ini nanti T sama dengan, mungkin ini bakal kepake kalau misal kita salah satu nggak tahu variabel atau ya nilai variabelnya berapa. Cuman mostly kita pakainya ini sih, diagram persamaan parameter. Kita coba kerjain. Eh, sorry. Nah, cari persamaan parameter dan simetri untuk L yang melewati titik 1, -2, 4 dan paralel di V2, 4, -4. Nah, vektor arah tuh kayaknya ternyata nggak perlu menunjukkan berbentuk vektor satuan, cuman baiknya vektor satuan gitu. Jadi dia komponen terkecil, nanti kita tinggal kali sama berapa magnitudenya. Cuman kalau ini mudahnya adalah X. Tadi kan kita tahu X1 itu ambil aja sebuah titik satu, terus masukin yang komponen X ini plus 2T sebagai pengali gitu. Ini adalah arah, nanti dikali sama magnitudenya T. Ya sama dengan min 2 plus 4T. Z sama dengan 4 minus 4T. Nah, ini adalah persamaan parameter. Gimana dengan persamaan simetri? Coba ubah bentuk T sama dengan gitu. Ini X min 1 per 2. Ini jadi T sama dengan Y min 2 per 4. Ini jadi T sama dengan Z per 4. Z min 4 per min 4. Nah, ini simetrinya. Gitu sih, gampang. Ada lagi nggak bawahnya? Oh, ini di bawahnya. Sama nggak? X min 1 per 2, Y plus 2 per 4, Z min 4 per min 4. Ini persamaan parameternya. Hmm, ini kita kerjain lagi. Ini sama aja sih. Coba kalian latihan sendiri aja. 5, 1, 3 I. Ini berarti vektor arahnya adalah 1, 4, min 2. Yang nanti dimasukin ke uh, koefisien dari T. Terus kalau ini X1, Y1, Z1. Nah, kalau misal kita udah nemu persamaan parameternya, itu bisa digunakan buat apa? Buat nyari sebuah titik di garis tersebut. Misal, kita pakai yang tadi aja. Kita mau nyari sebuah titik dari persamaan ini. Ya udah, kita coba aja tes sama dengan 1. Nanti dari garis tersebut kita bakal dapetin dia 3, Y-nya bakal 2, Z-nya bakal 0. Ini salah satu titik yang bakal ada di vektor tersebut. Gitu doang sih. Terus ya. Nah, ini cari fungsi parameter dan simetri yang melalui kedua titik tersebut. Nah, udah kita tahu bahwa cara nyari vektor itu satu titik dikurangi titik lainnya kan. Misal yang ini ngambilnya PR. Jadi dia bakal R dikurangin sama P. Ini bisa kita lihat 4 dikurangi 1, 3, 0 dikurangi 3, minus 3, 1 dikurangi minus 2, 3 gitu. Nah, parametriknya nanti ya udah ambil salah satu titik, misalnya yang ini. Itu jadi X1, Y1, Z1. Terus biasa pakai vektor arah yang tadi udah kita temuin. Nanti dapat hasil parametrik terus simetrinya ya tinggal tes sama dengan. Kita coba latihan soal yang ini. Oke. Nah,
Cari fungsi parameter dan simetri dari titik sebuah garis yang melalui titik A sama B. Dan nanti di B cari eh, titik mana yang intersect tuh menyinggung atau lewati atau apa ya? Ya, itu bidang X Y. Ya, berada di titik yang apa ya? Memotong titik bidang X Y. Nah, sama caranya kayak tadi. Misal kita pengen dia tuh vektor A, B. Artinya nanti B titik B dikurangi titik A. 3 dikurangi 2, 1. Terus min 1 kurangi 4 itu min 5. Terus 1 kurangi 3 itu 4. Dapat vektor ini gitu. Terus kita ambil satu titik, misal titik A sebagai X1, Y1, Z1. Nanti kita bakal dapetin persamaan parameternya adalah 2 plus T, karena ini 1, plus Y sama dengan 4 min 5T sama Z sama dengan minus 3 4T. Ini persamaan parameternya. Terus kita ditanya di titik mana si garis ini memotong sumbu bidang XY. Nah, kalau memotong sumbu bidang XY, ntar jelek gambarnya. Ya, ya udah ini. Ya betul. Ini Z. Kalau motong sumbu X ya, artinya di Z itu dia 0 gitu. Dia nggak punya nilai di Z. Berarti Z sama dengan 0, nanti kita dapat T-nya. T sama dengan 3 per 4. Nah, untuk tahu hal itu, kita substitusi aja ke sini. X plus 2 plus 3 per 4. Yang mana 8 tambah 3, 11 per 4. Y-nya masukin 4 kurangi 15 per 4. 16, 1 per 4. Nah, didapat bahwa titik yang memotong sumbu bidang X-Y itu 11 per 4, 1 per 4 sama 0. Nih didapat. 1 min 5. Loh, 1 min 5, 4. Iya. Oh iya betul. Parameternya sama. Terus ini hilang-hilang. Ini berapa coba? Ya pokoknya pecahan. Itulah ya. Ini penggambaran secara geometrinya. Nah, selain garis, kita juga bisa ngegambarin sebuah bidang yang kayak bersifat kayak tadi juga, tapi kita gambarin secara vektor. Nah, misal kita punya titik P0 sama P itu pada suatu bidang, dia tuh bidang tersebut bakal punya vektor normal ya, yang bersifat tegak lurus dengan bidang tersebut atau dengan garis PP0. Nah, ini yang N itu dia itu tegak lurus. Itu aja sih. Nah, fungsi dari tegak lurus itu kita bisa tahu ya ini rumusnya sih N R min R0 atau ini tuh PP0 tadi. Kalau di crossin dia itu bakal sama dengan 0. Itu sih. Karena kenapa gitu? Yang kita udah tahu tadi A cross B, panjang A, panjang B, cos kan. Nah, sedangkan ini tuh keduanya harus tegak lurus. Jadi ini harus sama dengan 0. Kan tegak lurus itu 90 ya. Cos 90 ya 0. Nah, ini bidang. Nah, eh misal kita punya titik ya vektor PQ yang digambarin dengan cara kayak gini.
di crossin di dotin sama n harus sama dengan 0 kan. Nah, nanti kita dapat persamaan ini itu persamaan bidangnya. Nanti ya kalian aja AX min AX1 bla 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 bla. Nah, ini tuh adalah persamaan bidangnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah dicoba jumlah nanti bakal dapat kayak gini. Yang unik adalah A, B, C itu merupakan vektor normal awalnya. Kenapa? Karena ini kan vektor normal kan. Terus ini persamaan vektor dari titik X1, Y1, Z1. Nah, kalau di crossin berarti A cross X, B cross Y, C cross Z. Nanti ya koefisien dari X, Y, Z ya merupakan vektor normalnya. Sorry, suara aku lagi agak ngaco. Misal ini, kita coba aja. Nah, ini kita udah tahu tadi X min 2, Y min 4, Z plus 1 sama dengan 0 harus dikaliin sama vektor normalnya. Nah, ini kita bakal dapat 2X min 4 plus 3Y min 12 sama 4Z plus 4. Atau persamaan bidangnya nanti 2X plus 3Y plus 4Z minus 4 dikurangi 12 minus 16 tambah 4 minus 12 0. Itu aja. Aduh. Mungkin gitu aja sih. Kalau misal kita punya 3 titik, itu kita bisa buat dua vektor. Misal ini A, B, C. Jadi A, B, terus AC. Nah, terus kalau udah dapat dua vektor tersebut, kenapa gitu? Cari yang buat dia punya vektor normal. Nah, misal AB cross AC itu dia bakal punya garis yang tegak lurus sama dua vektor tersebut kan. Artinya itu bakal jadi vektor normal dari suatu bidang. Nah, ini. Tuh, kita buat ABAC, terus ABAC-nya di cross. Nah, ini adalah vektor normalnya nanti. Nah, kalau misal ini, cari poin di mana ada sebuah garis memotong plane atau bidang. Itu kalau pakai parameter gampang banget. Tinggal substitusiin aja nilai-nilainya. Misal yang ini, substitusi 4, 2 plus 3T, plus 5, min 4T, min 2, 5 plus T. Sama dengan 18. Nah, nanti kita dapetin T-nya itu berapa? Kita coba hitung di kertas selanjutnya. Nah, ini tuh bakal jadi 8 plus 12T plus minus 20T minus 10 plus minus 2T sama dengan 18. Ini kita coba cari T sama dengan ini tuh minus 8 minus 2 minus 10T 8 kurangi 10 min 2 pindah ruas jadi 20. T-nya itu bakal sama dengan wait. Bener nggak? Bener ya? T-nya bakal sama dengan minus 2. Nah, udah tahu T-nya minus 2, artinya ini tuh ketika dia intersect atau memotong bidang ini. Substitusi aja ke persamaan parameter awal. Misal T-nya min 2, X-nya berarti min 4. Nah, min 4, Y-nya itu 8, Z-nya itu 3. Nah, artinya titik tersebut adalah yang memotong bidang yang udah dikasih tahu tadi. Oke, lanjut.
sama ya, min 4, 8, 3. Coba kita cek. Min 4, 8, 3. Sama. Nah, ini misal ada dua bidang itu intersect atau perpotongan. Kita udah tahu tadi cara nyari sudutnya tuh pakai ini kan. Kenapa? Karena N1 sama N2 itu sebuah vektor yang nanti bisa kita cari sudutnya. Ya, didotin aja. Nah, kalau misal dia langsung nol, artinya dua bidang tersebut itu tegak lurus. Terus kalau misal N1 itu skalar, apa ya? Kalian skalar dari N2 itu artinya dia paralel karena besar bidangnya aja sih. Nah, kalau vektor normalnya aja udah paralel, ya udah bidang tersebut juga paralel nantinya. Gitu sih. Coba cek. Nah, mudahnya kan tadi aku udah kasih tahu vektor normal itu koefisiennya. Coba kita tarik ini. 1, 2, min 3. Yang ini 2, 4, sama min 6. Nah, kita harus tahu bahwa ini tuh kelipatan 2 dari ini. Jadi, sebenarnya tadi udah dikasih tahu yang ini. Paralel jika N1 itu kelipatan dari N2. Jadi kalau ini, ya terbukti paralel karena kelipatan 2. N2 sama dengan 2 N1. Ini ya udah dapat vektor normalnya dipakai rumus tadi. Ya, oke, kita kerjain yang ini ya. Maukah? Coba ya. Aku penasaran bawah tuh ada apa lagi. Nggak deh. Ini cara ngegambar bidang di sebuah ruang aja sih. Yaudah, ini coba kita tadi mana ya? Nah, ini. Kita coba cari sudutnya. Hmm, hmm, hmm. Ini adalah vektor normalnya adalah udah nemu 1, 1, 1. Ini 1, min 2. Nah, kita tahu tadi bahwa cos theta itu sama dengan N1 dot N2 terus N1 besarnya kali besar N2. Ya udah, ini dia bakal 1 min 2 plus 3. Terus ini kita cari besarnya berapa? 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat akar 3. Terus ini besarnya adalah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 4 tambah ini 9. Ya udah, ini akar 14. 14 kali akar 3. Min 2 plus 3 itu 1. Akar 14 kali akar 3 itu dia bakal 30 tambah 12. 42. Dapatlah cos theta nih. Kalau mau cari theta ya tinggal cos ini aja. Ar arcus. Ya, arc cos 1 per akar 42. Itu aja mungkin dari aku. Makasih udah menonton. Maaf suaraku lagi nggak jelas, soalnya pilek. Hmm, Yaudah, sampai jumpa di video lainnya ya. Makasih.